Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategy and TikTok and Instagram Reels. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang menggunakan hashtag, script konten, dan detail konten yang efektif, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan pengantar yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan selanjutnya nih, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Jadi supaya konten yang kita buat itu bisa FYP atau masuk ke dalam berandanya orang lain atau for your page-nya orang lain di TikTok dan Instagram Reels, kita harus bisa memahami dulu nih, teman-teman, penggunaan hashtag serta detail kontennya yang baik tuh gimana nih. Karena dari hashtag dan detail konten yang lain itu akan mendukung apa? Mendukung konten kita itu untuk bisa menjadi suatu FYP di di ini orang lain gitu kan, di berandanya orang lain atau di FYP-nya orang lain gitu, teman-teman ya. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya supaya bisa jadi for your page gitu, teman-teman. Nah, pertama kita harus paham dulu nih komponen penting dalam membuat konten itu apa aja sih. Yang pertama ada script konten, yang kedua ada hashtag, teman-teman ya. Terus ada jam upload, waktu upload, lalu ada filter visual ya. Kalau yang digunakan untuk membuat konten itu kan biasanya ada filter gitu yang bikin wajah jadi lebih cerah dan lain sebagainya seperti itu. Terus songs terakhir ya. Songs itu apa? Kayak lagu-lagu ya. Karena lagu-lagu juga bakal menentukan bagaimana suatu algoritma dapat membaca konten kita itu seperti apa, teman-teman gitu ya. Apa sih itu hashtag? Hashtag adalah label yang digunakan di situs media sosial yang memudahkan pencarian informasi dengan tema atau konten tertentu. Jadi dia itu bisa mengklasifikasikan kira-kira konten kita ini bentuknya apa sih. Jadi algoritma itu dengan mudah dapat membaca konten kita tuh konten yang tipenya seperti apa, lalu juga temanya seperti apa, itu dari hashtag, teman-teman ya. Nah, lalu script konten. Script konten itu mengacu pada naskah tertulis nih, teman-teman, yang digunakan untuk mengarahkan atau dalam memproduksi konten. Jadi dia itu merupakan berbentuk narasi tentang bagaimana sih alur cerita dari konten yang akan kita buat, teman-teman ya. Lalu ada jam upload. Jam upload itu berkaitan dengan waktu spesifik di mana konten itu akan di posting, teman-teman ya. Ini jam upload ini berkaitan dengan misalnya jam berapa nih, misalnya siang hari pukul 13 atau pukul 12 atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, teman-teman. Beda halnya dengan waktu upload. Waktu upload ini berkaitan dengan misalnya harinya, teman-teman. Misalnya dalam seminggu berapa kali bisa ya. Terus juga harinya hari apa aja, misalnya hari Senin sama hari Kamis atau hari apa gitu kan. Itu bisa menentukan dari bagaimana suatu konten kita tuh bisa menjadi suatu FYP juga, teman-teman. Nah, langsung ada lagi filter visual nih, teman-teman ya. Filter visual tuh mengacu pada alat atau mekanisme yang digunakan untuk memanipulasi efek visual dari segi gambar, teman-teman. Nah, jadi dia tuh kayak mempercantik gambar, membuat gambar itu lebih lebih terlihat elegan dan lain sebagainya, itu melalui apa? Melalui filter. Nah, biasanya kalau di TikTok dan Reels itu udah tersedia filter-filternya, dan itu juga merupakan fitur-fitur yang bisa digunakan dan juga dapat mendukung konten kita supaya bisa FYP, teman-teman ya. Lalu ada yang terakhir adalah songs. Songs pada TikTok dan Reels menunjuk pada lagu-lagu atau musik yang digunakan oleh para pengguna untuk membuat video pendek di platform. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya, misalnya bikin konten nih, teman-teman ya. Nah, di songsnya itu teman-teman bisa masukin lagu-lagu yang senada dengan apa yang teman-teman kehendaki pada konten itu. Nah, itu juga bisa membuat suatu konten itu lebih menarik lah, teman-teman ya. Dan itu juga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa FYP. Kenapa? Karena algoritma jadi mengetahui nih kira-kira lagunya ini sering dipakai kan, teman-teman. Jadi kan kalau sering dipakai oleh orang-orang lagi tren gitu, jadi kita kan bisa mengikuti tren. Jadi begitu mengikuti tren, kita juga bisa langsung masuk lah, ibaratnya difilter oleh si algoritma itu untuk bisa disajikan pada orang-orang yang sama-sama menggunakan lagu-lagu tersebut gitu, teman-teman ya. Nah, ini manfaat menggunakan hashtag dan detail konten lainnya di aplikasi TikTok dan Reels. Pertama, bisa membantu mengategorikan konten sehingga mudah untuk dicari oleh penonton dari segi algoritma ya. Terus membantu algoritma untuk mengkategorikan konten pada Anda sehingga dapat ditemukan oleh penonton ketika melakukan pencarian. Lalu membantu kreator untuk mengidentifikasi kompetitor dan konten-konten lain yang masih terkoneksi dengan konten yang dibuat. Dan yang terakhir merupakan sarana untuk memperluas penyebaran video, konten, dan mendapatkan banyak followers, teman-teman ya.
Nah, cara mengidentifikasi nih hashtag dan detail konten, kita bisa mencari gimana sih caranya mencari hashtag dan juga detail konten itu yang secara lebih mudah tuh gimana? Ada dua caranya. Yang pertama ada cara manual. Cara manual tuh dengan cara pengamatan langsung. Kita bisa nyari hashtag populer, terus script konten yang populer dan lain sebagainya itu dari pengamatan langsung ke kontennya. Tapi kita juga bisa menggunakan tools nih. Toolsnya ini berupa tools-tools yang berada di website gitu teman-teman ya. Jadi dia bisa membantu kita dalam menganalisis konten teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh tools untuk mengamati detail konten dan juga hashtag. Nah, kita bisa pakai namanya TikTok Creative Center. Nah, nanti di sini kita akan membahas ini pada pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada Keyhole. Nah, Keyhole ini membantu teman-teman juga untuk bisa menganalisis jam upload, lalu waktu upload yang baik dan lain sebagainya itu di Keyhole. Termasuk dengan sentimen dari tiap konten teman-teman gitu ya. Nah, mungkin kita akan belajar ini pada pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.